Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di PJJ Online di kesempatan pagi hari ini. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan pelajaran PJJ setelah sekian hari kita beristirahat di rumah, kemudian bersenang-senang di rumah. Ada yang jadi si bolang, ada yang nggak pulang-pulang bahkan. Oleh karena itu hari ini kita akan mulai belajar kembali nak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Begitu pula ayah, mama, dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan untuk ayah dan mama juga. Kemudian kita terhindar dari segala macam malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Semoga corona yang sedang merambah dunia ini akan hilang dari bumi kita, dari dunia, dan untuk semuanya kita akan diberikan kesempatan kembali untuk bertatap muka di tahun yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja PJJ pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama ciri-ciri puisi, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan hewan, yang ketiga tanda tempo, yang keempat daur hidup kupu-kupu dan belalang, yang kelima keragaman kegiatan lingkungan di sekitar, dan yang keenam adalah sumber daya alam. Baik anak-anak sekalian, dibuka buku tema 6 halaman 4. Di situ mengenal puisi, rajinlah sekolah, karya Gina Hayana. Di dalam puisi tersebut yang akan kita pelajari adalah ciri-cirinya. Bahwa ciri-ciri puisi tersebut di mana di dalam puisi tersebut terdapat 5 bait. Mana saja yang disebut bait? Pergi ke sekolah jangan malas sampai dengan agar hati tiada keras. Itu satu bait disebutnya. Kemudian sekolah tempat mencari ilmu sampai agar baik masa depanmu, itu bait kedua. Hormati olehmu para guru sampai pertanda baik hati dan jiwamu, itu bait ketiga. Hargai kawan serta sahabat sampai dengan terhormat serta bermartabat, itu bait keempat. Jangan sombong, jangan takabur sampai dengan iman di dada semakin subur, itu adalah bait kelima. Jadi puisi rajin sekolah terdiri atas 5 bait. Sampai sini paham sayang? Oke, dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Mana yang disebut baris? Pergi ke sekolah jangan malas, itu disebutnya baris. Belajar yang rajin di dalam kelas, itu disebutnya baris. Kemudian jaga sikapmu jangan culas, itu disebutnya baris. Agar hati tiada keras, itu disebutnya baris. Nah jadi dalam puisi tersebut terdapat 4 baris setiap baitnya. Itu ya sayang ya. Kemudian ini kita akan mengulas pembelajaran yang telah lewat, mungkin sudah didapat di kelas 3 atau di kelas 4 awal-awal, di mana baris ke-1 dan baris kedua disebut dengan lampiran, sampiran. Ada yang bilang lampiran tapi biasanya orang nyebut sampiran. Kemudian 3 dan 4, baris ketiga dan 4 disebut dengan isi. Jadi ada sampiran, ada isi. Kemudian berpola akhir berarti A. Lihat, pergi ke sekolah jangan malas, A terakhirnya huruf konsonannya. Belajar yang rajin di dalam kelas, A lagi. Jaga sikapmu jangan culas, A lagi. Agar hati tiada keras, A lagi. Itu sayangnya. Jadi pola bunyi akhir barisnya adalah A. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Baik, pada gambar yang ada di video di atas terdapat anak hewan dan hewan dewasa. Berarti hewan mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dan hewan mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk satu siklus hidup atau daur hidup. Apakah tiap hewan mengalami daur hidup yang sama?
Daur hidup hewan. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya, akan tetapi ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap hidupnya. Perubahan yang terjadi hanya bertambah besar. Coba perhatikan perkembangan ayam yang ada di dalam video. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam jika menetas akan menghasilkan anak ayam. Bentuk anak ayam yang baru menetas sama seperti induknya, tetapi ukurannya lebih kecil. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tentang daur hidup hewan, dengan adanya daur hidup hewan berarti hewan akan tetap lestari. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hewan yang ada kita bisa konsumsi dan akan selalu ada. Salah satu cara bersyukur adalah dengan berdoa. Jangan lupa berdoa ketika akan makan dan setelah makan. Menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Baik anak-anak sekalian, di situ di halaman 11 kita lihat ada not angka dan lagu tentang kupu-kupu yang lucu. Oleh karena itu Pak Endang yakin dan percaya kamu pasti bisa menyanyikan kan ya. Oke, itu aja. Baik, berikutnya halaman 12 silakan dibuka. Tik 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 bunyi hujan. Itu ada. Jadi nanti nyanyinya Pak Endang tidak mengharuskan lagu tik tik bunyi hujan atau kupu-kupu yang lucu, tetapi silakan pilih di salah satu itu lagu tersebut, silakan kamu nyanyikan berupa video. Baik itu. Baik anak-anak sekalian, setelah kita belajar menyanyi kemudian membaca tentang not lagu, kemudian dengan tanda temponya, kali ini kita akan mempelajari tentang cita-cita, menggapai cita-cita. Pernahkah kalian mendengar ucapan gantungkan cita-citamu setinggi langit? Nah, jadi silakan dibaca materinya yang ada di halaman 22. Kemudian berikutnya kita akan mengamati manfaat hewan ternak. Berternak merupakan kegiatan merawat dan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk mencukupi kebutuhan. Hewan ternak dapat dimanfaatkan telurnya, daging, susu, ataupun kulitnya. Pemanfaatan itu berlangsung pada jenis hewan ternaknya. Adakah kegiatan berternak di sekitar rumahmu? Perhatikan beberapa gambar yang ada pada video. Kalian melihat hewan-hewan pada gambar tersebut. Hewan tersebut merupakan contoh hewan ternak. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Hewan tersebut dipelihara manusia dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Apakah manfaat dari tiap hewan-hewan pada gambar video tersebut? Tuliskan manfaat dari tiap hewan pada label berikut. Berikutnya adalah potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Selain beternak, masyarakat Indonesia banyak melakukan kegiatan pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang sangat mendukung tumbuhnya beraneka jenis tanaman pertanian. Dengan demikian, hasil pertanian masyarakat Indonesia berkualitas baik. Perhatikan beberapa gambar pada video yang ada di video berikut. Ayo menambah wawasan. Hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Kondisi alamiah dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisik. Kondisi geografis fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung.
Aktivitas penduduknya terkait pada kondisi alam dapat diketahui dengan corak kehidupan penduduknya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, corak kehidupan daerah pegunungan. Penduduk daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, perladangan, dan buruh perkebunan. Kemudian yang kedua, corak kehidupan daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Yang ketiga, corak kehidupan daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang, seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Yang keempat, corak kehidupan daerah pantai. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugas kalian adalah yang pertama, nyanyikan salah satu lagu kupu-kupu yang lucu ataupun tik-tik bunyi hujan. Boleh salah satu saja, boleh diiringi musik, boleh video, boleh juga voice note. Yang kedua, kerjakan halaman 15 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang ketiga, kerjakan hewan ternak dan manfaat yang dihasilkan, halaman 25 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Demikian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tunggu jawabannya di Google Classroom. Tentunya kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Ingat, selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah Kota Tangerang. Di antaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.